Bertolak dari sandaran Teluk Suak, dari sinilah perjalanan wisata saya mulai. Kapal motor atau klotok warga di sini menyebutnya sudah memenuhi sandaran sejak pagi. Sedikitnya 10 kapal siap menyeberangkan orang maupun barang. Kapal dengan kapasitas 50-80 orang dengan kecepatan 7-8 knot ini juga bisa disewa secara khusus. Kapal motor merupakan moda transportasi satu-satunya yang menghubungkan antara desa Lemukutan dengan kecamatan karena berada di kawasan pulau. Di penyeberangan ini hanya melayani 1 kali perjalanan membawa penumpang ke Lemukutan. Sebaliknya mengambil penumpang ke penyeberangan Teluk Suak dengan tarif Rp25.000 per orang. Menurut motoris perjalanan 1 kali karena demi keselamatan dan perjalanan, sebab siang hingga sore hari rawan angin kencang serta gelombang besar. Waktu perjalanan kapal menuju lokasi tujuan, Pulau Lemukutan sangat bergantung dengan kondisi cuaca dan gelombang serta jumlah angkutan orang maupun barang. Biasanya, perjalanan ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Perjalanan yang sangat mengasihkan, lautan biru terhampar luas, seluas mata memandang. Kiri dan kanan jalan juga tersaji gugusan pulau-pulau menghijau begitu indahnya. Ini adalah pengalaman pertama mengeksplorasi kawasan wisata Bahari Lemukutan. Udara di atas kapal begitu kontras, mengingatkan saya pada sebuah ungkapan Vincent van Gogh, di mana para nelayan tahu bahwa laut itu berbahaya dan badai itu mengerikan. Tetapi mereka tidak pernah menemukan bahaya untuk alasan bertahan di darat. Realitasnya, kehidupan masyarakat berjalan normal sebagaimana di daratan. Penduduk setempat memenuhi kebutuhan hidup, mereka menjaga kelestarian alam biota laut di dalamnya. Desa Lemukutan meski terpencil telah menjadi tempat tujuan wisata bahari di Indonesia, meskipun tak dipungkiri akses transportasi dan sandaran kapalnya sangat terbatas. Sampai di Pulau Lemukutan, kapal klotok biasanya merapat di beberapa dermaga milik warga selain di dermaga resmi ini. Namun tak bisa sembarangan merapat karena terdapat terumbu karang yang dilindungi. Jika air sedang surut, kapal angkutan ini tidak bersandar di dermaga, tetapi penumpang dijemput di perahu bermesin kecil. Dari sandaran sederhana ini, saya langsung naik ke pemukiman penduduk. Saya pun disambut pemandangan pulau hijau. Air lautnya berwarna hijau kebiru-biruan, ikan-ikan yang tampak jelas di permukaan. Penduduk setempat yang ramah semuanya, seakan mereka mengatakan kepada saya, "Selamat datang di pulau kami, Pulau Lemukutan."
Nama Pulau Lemukutan di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat sudah tidak asing sebagai wilayah tujuan wisata. Lemukutan satu dari 12 pulau tujuan wisata yang kaya pesona alam bahari. Bahkan, hikayat kehidupan yang membungkus pulau tersebut merupakan daya tarik yang patut diselusuri. Ada 2 spot wisata yang kerap menjadi pilihan pengunjung, yaitu Pantai Teluk Melanau dan Pantai Teluk Cina. Kedua spot tersebut menawarkan pesona khasnya masing-masing. Pantai Teluk Cina misalnya, dengan kekhasan pantai bebatuan serta biota laut di dalamnya, serta sarana akomodasi yang memadai. Waktu kunjungan terbaik adalah bukan saat memasuki musim angin barat ya Sobat Pesona Indonesia, yakni September hingga Desember. Sebab gelombang yang sangat tinggi serta cuaca tidak menentu akan menggagalkan kegiatan untuk menikmati alam bawah lautnya yang sangat mempesona. Pulau berpenghuni sekitar 1.400 jiwa ini memiliki asal-usul yang unik karena keterkaitan dengan sejarah Kerajaan Sambas dan Kerajaan Tiongkok. Desa Lemukutan terdiri dari beberapa dusun di timur seperti Teluk Surau dan Teluk Cina, serta di barat seperti Tanjung Panjang dan Teluk Besar. Pulau Lemukutan sendiri diyakini awalnya tidak bernama. Hubungan antara Kerajaan Sambas dan Kerajaan Tiongkok tercermin dalam hikayat setempat. Adalah seorang putri dari Kerajaan Tiongkok yang terkena penyakit kulit. Kesembuhannya harus dengan cara pengasingan di daratan tinggi. Seorang pelaut bernama Lai Muktan dipercaya untuk mencari daerah yang dimaksud. Yang dilengkapi dayang-dayang para pendekar mendarat di salah satu bagian pulau, tempat yang saat ini dikenal sebagai Dusun Teluk Cina. Namun, ada pula yang menyebutnya Lemukutan berasal dari bahasa daerah setempat untuk beras yang gagal panen hingga menjadi muput. Pulau Lemukutan ini juga sudah ditetapkan sebagai Taman Laut Kima yang berada di bawah pengawasan Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Pontianak. Semua yang datang tamu sampai ke tempat kita sini kurang puas. Kurang puasnya satu soalnya dia hanya nginep 1 malam ya. Kurang lebih biasa kadang-kadang kalau istilah dia bilang puas, mau doa malam bilang gitu sama kita. Dia bilang itu kalau istilah nanti kami akan datang lagi, mungkin kami akan doa malam atau 1 masuk. Kami masih dalam keadaan libur ini mau masuk kerja bilang gitu. Kita minta bangun yang layak dikit lah gitu. Soalnya kita kalau istilah daerah Pulau Lemukutan, kalau daerah disebut itu wisata, soalnya daerah Bangka kita itu agak kecil. Tapi rencana kita kalau istilah kita ada didengar oleh pemerintah atau dari bupatinya atau gubernurnya minta kita besarkan dikit dermaganya lah gitu. Dan juga kita minta bangunkan jalan dari tempat kita sampai ke dermaga. Soalnya kita kalau istilah mau bangun dermaga bukan sedikit-sedikit biaya itu. Biasa kadang-kadang tamu-tamu kita itu kalau tempat kita dari dermaga itu 350 meter. Karena itu pengunjung tidak hanya menikmati keindahan pantai bebatuan, juga biota laut yang dilindungi, yakni Kima tersebut. Pengunjung dilarang membawa batu atau terumbu karang sebagai wujud bersama-sama menjaga kelestarian alam Lemukutan. Sebuah surga wisata bahari tersembunyi di perbatasan Kalimantan Barat.
Saatnya menyapa kekayaan Laut Lemukutan dengan snorkeling. Selain Teluk Melano, Teluk Cina juga menjadi salah satu spot snorkeling yang menakjubkan. Kegiatan berenang atau menyelam dengan mengenakan peralatan berupa masker selam dan snorkel ini salah satu favorit wisatawan. Spot snorkeling tidak jauh dari lokasi penginapan. Saya menyaksikan aneka ikan dan terumbu karang begitu indahnya. Airnya yang jernih sehingga semua terlihat dengan jelas. Kekuatan arus yang tidak terlalu kencang juga memberikan rasa aman selama menikmati pemandangan alam bawah lautnya tanpa khawatir terseret arus yang dalam. Menikmati keindahan flora dan fauna bawah laut Pulau Lemukutan benar-benar memberikan pengalaman menarik tersendiri. Sebuah kekayaan laut di perairan dangkal yang terjaga kelestariannya. Spot Teluk Cina merupakan titik terbaik untuk menikmati keindahan rekreasi selam permukaan bersama keluarga. Selain menikmati deretan terumbu karang, juga ratusan ikan aneka warna-warni akan menemani wisatawan melakukan snorkeling. Jika beruntung, Anda juga bisa menemukan teripang, bulu babi, hingga karang kima yang dilindungi. Menunggangi kano juga tersedia di wahana rekreasi wisata bahari Teluk Cina Lemukutan. Menikmati bermain kano di pantai Teluk Cina sungguh indahnya. Selain melatih kemampuan fisik juga menyegarkan mata. Betapa tidak, jernihnya air serta kekuatan arus yang tidak terlalu kencang menambah keindahan pemandangan bawah lautnya dari permukaan secara langsung. Adrenalin saya juga terpacu saat mengayuh perahu fiber yang sesekali juga kehilangan keseimbangan. Disinilah serunya bermain perahu kecil yang muat untuk sendirian. Ya dari pemandangannya, dari cerita-cerita kawan itu tempatnya bagus sekali sehingga kita datang kemari. Ya suasana pemandangannya, pantainya, ombaknya yang menyimpan ketenangan tersendiri bagi saya. Perjalanannya kita berangkat dari Pontianak jam 6 pagi, kita sampai di Teluk Suak jam 8, 2 jam saya tempuh dari Pontianak. Penyeberangan menggunakan kapal motor ke mari kurang lebih 1 jam lebih itu. Ya kalau untuk kano ya tinggal kita sewa aja di sini, udah ada semua di sini. Tinggal kita bisa bermain lah bersama keluarga. Harapan saya ke depan untuk pemerintah ya khususnya ya supaya bisa tempat ini bisa kalau bisa sih ya dibangun lah. Untuk kemajuan tempat inilah. Itu aja sih harapan saya supaya lebih ditata rapi lagi. Itu aja sih harapan saya untuk kedepannya. Ya kalau kita bagi pengunjung sih harapan kita supaya dermaga lah khususnya ya. Supaya bisa sandar kapalnya dengan baik, dengan sempurna.
Kalau ini kan istilahnya dermaganya hanya seadanya aja. Tapi kalau istilahnya pemerintah bisa membantu, itu kan supaya lebih bagus dibikin dermaga ya agak permanen, supaya agak bisa sandar lebih bagus kapal. Itu sih harapan saya untuk ke depan. Ya agak kekhawatiran, soalnya untuk akses naik aja dari motor ke dermaga agak rumit. Istilahnya kan masih dermaga campur-campur kayu gitu. Ya kalau bisa dibangun dengan baik, istilahnya agak permanen, enak kita sandarnya. Langsung plek naik kita. Kalau ini kan kayu juga, kasihan juga, kadang-kadang takut tak jatuh atau gimana gitu. Kalau paling banyak kalau pengunjung sini hanya nginap, langsung yang paling utama itu mandi air asin, airnya jernih. Waktu liburan, kalau liburan itu kita harus booking dulu. Kalau tidak ada booking itu mungkin kita tidak bisa tempat. Nah, kalau booking, kira-kira sebulan atau seminggu ada minggu yang akan datang, kita mau datang ke sini harus kita booking dulu. Desa Lemukutan memiliki banyak tanjung dan teluk seperti Teluk Besar, Teluk Cina, Teluk Maroh, dan Tanjung Surau yang terdiri dari banyak dusun atau kampung. Dulu, Pulau Lemukutan hanyalah sebuah desa dengan sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani dan nelayan. Namun kini, pulau cantik ini terkenal dengan wisata bahari dan keindahan bawah lautnya, sehingga sebagian penduduk membangun penginapan dan fasilitas lainnya untuk pengunjung. Flora dan fauna bawah laut Lemukutan menjadi daya tarik bagi pengunjung wisatawan. Warna-warni ikan dengan berbagai ukuran serta biota laut lainnya tampak jelas dari permukaan. Sebuah kebesaran Tuhan bisa menikmati panorama ini. Semua dengan merogoh kocek yang tidak terlalu tebal, namun harus menyesuaikan kondisi alam dan cuaca. Pastikan tidak melakukan perjalanan saat musim angin kencang dan ombak besar, September dan Desember. Kemolekan terumbu karang juga tersaji begitu indahnya. Bahkan Taman Kima sudah ditetapkan sebagai kawasan dilindungi. Pengunjung juga bisa berkesempatan melihat ikan Nemo, sebuah surga bawah laut di Kalimantan Barat. Kearifan lokal juga menambah khasanah tersendiri. Aktivitas penduduk setempat dengan nelayan bagan sebuah warna sosial yang menarik. Rumah-rumah kecil di sejumlah titik merupakan perangkap ikan teri, milik masing-masing nelayan maupun kelompok. Sekali angkat bisa mencapai puluhan ton bila tiba musimnya. Di samping itu juga, nelayan pancing adalah salah satu pekerjaan utama mereka. Kegiatan mancing juga merupakan aktivitas istimewa. Saya juga tidak ingin melewatkan kesempatan istimewa ini. Untuk menikmati sensasi mancing ikan laut harus merogoh kocek cukup dalam, karena menyewa kapal untuk menjangkau tujuan lokasi pemancingannya. Motoris akan membawa pengunjung ke spot pemancingan tak jauh dari lokasi penginapan. Berdasarkan GPS, seperti kedalaman 20-30 meter, arusnya tidak terlalu kuat dan titik ikan berkumpul. Siapkan umpan, lempar pancing, tunggu beberapa saat, langsung strike.
Kadang di depan sini, depan pulau, kadang belah barat pulau, sebelah belakang pulau, kadang belah utara pulau. Tergantung lah, tergantung karang dia. Tergantung orang mau minta mancing di mana. Kadang macam-macam deh bang. Kalau kami bilang, kadang ada ikan semerah, kadang ikan sengkarat, ada jenis dia. Ada barakuda ada. Cuman dia kalau barakuda ada tempat dalam deh, di belakang pulau. Sistem sewa deh, sistem sewa. Tergantung kalau orang nyewe, tergantung kalau ada makai 1 hari 1 malam. Kadang ada juga mancing malam. Nah, itu kalau wisata datang ke pulau, kebanyakan mancing dia setengah malam ya. Mancing pagi sore, balik tengah malam balik. Kalau dia minta jauh ke laut pun saya bawa. Cuman kalau di kapal tuh kalau udah terlalu ramai, saya pun takut juga bang. Takut kita malam lah di laut kan. Entah berjalan malam, entah kawan jatuh satu, kita pun tak nampak. Gitu takut. Kalau kita kan kalau cerita mancing, kalau tamu ikut kita mancing, kadang kita kan turun juga pancing. Jadi hasil kita pancing kita pun kita kasih dia. Meski memiliki potensi wisata yang menggiurkan, namun nyatanya pulau ini belum mendapat dukungan akomodasi yang memadai dari minimnya fasilitas akomodasi penginapan ataupun hotel. Tapi di sisi lain, hal ini justru memberikan kesempatan emas bagi para wisatawan untuk bisa hidup berbaur dengan masyarakat lokal Lemukutan. Untuk mempermudah, wisatawan dapat juga menggunakan jasa tur operator yang biasanya menyediakan paket-paket wisata. Di kawasan pulau juga telah memiliki kios-kios yang menjajakan cindera mata khas pulau ini.